Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri dan teman-teman sekalian. Saya Riki Dwi Kurniawan dari kelompok 1 beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Induksi Elektromagnetik. Oh, bisa. Nah, ini anggota kelompok saya yang pertama akan disampaikan oleh Mas Ahmad Solihin. Mas Ahmad, jangan di-mute, Mas Ahmad. Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran pada materi gaya gerak listrik industri. Media yang dikembangkan adalah berupa seperangkat alat percobaan gaya gerak listrik induksi magnetik. Dengan media tersebut, siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi atau merubah nilai-nilai atau variabel-variabel yang berpengaruh pada proses development dengan model Sugiono yang terdiri dari 10 langkah atau tahap. Adapun tahap tersebut terdiri atas 1. Potensi dan masalah, 2. Pengumpulan data, 3. Desain produk, 4. Validasi desain, 5. Uji coba pemakaian, 6. Revisi produk, 7. Uji coba produk, 8. Revisi desain, 9. Revisi produk, 10. Produk massal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir validasi yang digunakan pada proses ekspres judgment dengan proses pengembangan media, alat, dan tes tertulis untuk mengukur keterampilan proses sains. Hal penelitian yang diperoleh adalah siswa hasil uji ahli menunjukkan presentase 85,79% yang termasuk pada kategori baik. Artinya bahwa alat yang dikembangkan layak untuk digunakan. Lanjut, Mas. Metode penelitian dalam pengembangan media pembelajaran ini, penelitian menggunakan metode research dan development (R&D), dan model pengembangan yang digunakan adalah model Sugiono yang terdiri dari 10 tahap yang telah disebutkan tadi. Alat percobaan yang dikembangkan terdiri dari kumparan magnet yang ditempel pada kipas, potensiometer, multimeter, dudukan kumparan, kabel penghubung. Suaranya mati, Mas Jatmiko. Kendala sinyal kah ini? Dalam pengembangan metode media pembelajaran ini, penelitian menggunakan metode research dan development (R&D), dan model pengembangan yang digunakan adalah model Sugiono yang terdiri dari 10 tahap yang telah disebutkan tadi. Alat percobaan yang dikembangkan terdiri dari kumparan magnet yang tertempel pada kipas, potensiometer, multimeter, dudukan kumparan, kabel penghubung yang disusun menjadi seperangkat alat percobaan induksi elektromagnetik. Next. Hasil dan pembahasan.
Pada tahap observasi, penelitian memperoleh gambaran bahwa penggunaan alat induksi elektromagnetik hanya sesekali digunakan, yaitu dalam bentuk demonstrasi di kelas. Sementara itu, persediaan alat induksi elektromagnetik di lab fisika terjadi dalam bentuk KIT listrik magnetik yang penggunaannya belum optimal. Hal inilah yang membuat penelitian bergerak untuk mengembangkan alat induksi elektromagnetik. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan pembuatan desain yang digunakan untuk praktikum dengan tujuan agar peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep tentang induksi elektromagnetik melalui percobaan serta dapat melatih keterampilan proses lainnya. Media ini didesain sedemikian rupa agar peserta didik dapat secara aktif dan efektif melakukan percobaan baik secara kelompok maupun sendiri. Peserta didik dapat dengan leluasa mengganti komponen-komponen yang diteliti sehingga keterampilan menggunakan alat dan keterampilan menganalisa dapat terasah. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah gambar desain media pembelajarannya. Terdapat 6 komponen. Pertama adalah adaptor, kedua magnet yang tertempel pada kipas, 3 dudukan kumparan, 4 kumparan, 5 galvanometer, 6 kabel penghubung. Yang kemudian langkah selanjutnya adalah memproduksi media pembelajaran induksi elektromagnetik yang berisi petunjuk atau langkah-langkah dalam melakukan praktikum. Hasil pengembangan dalam model ini yaitu kumparan dapat dirubah nilainya dengan cara mengganti dengan kumparan yang lain dan jumlah lilitannya yang berbeda. Sudah dipersiapkan. Kemudian di samping itu untuk mengukur arus induksi yang dihasilkan maka digunakan ampermeter digital untuk yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga perubahan arus listrik yang kecil masih dapat terbaca. Untuk memperoleh gerakan magnet yang stabil, maka dikembangkan magnet yang ditempelkan pada baling-baling kipas. Kecepatan putar magnet yang ditempelkan pada baling-baling kipas ini dapat diatur dengan menggunakan potensiometer, sehingga kecepatan putar baling-baling kipas dapat diatur kecepatannya sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan model pengembangan ini, yaitu kecepatan putar magnet dapat juga digunakan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut. Next. Hasil dan pembahasan. Pengembangan yang lain alat ini juga Halo, cek. Ya, bisa suaranya. Alat ini juga Halo. Kedengeran, Mas. Oke, lanjut. Hubungan antara jarak kumparan ke magnet dengan arus induksi yang dihasilkan yaitu dengan cara menggeser kumparan mendekati atau menjauhi magnet yang tertempel pada baling-baling kipas. Nomor 1 keterangan itu ada adaptor, yang kedua ada magnet yang ditempel pada baling-baling kipas, yang ketiga ada lilitan itu ya kumparan, yang keempat ada ampermeter,
yang kelima ada kabel penghubung, dan yang keenam ada dudukan kumparan. Dengan menggunakan hasil pengembangan media pembelajaran induksi elektromagnetik yang dikembangkan ini, pada saat mengamati pola hubungan antara jumlah lilitan dengan arus induksi yang dihasilkan, maka dapat dibuat rumusan masalahnya, kemudian menelaah atau membuat hipotesa, kemudian dapat membuktikannya dengan cara melakukan percobaan dan mengolah data sampai membuat kesimpulan. Cek, kedengeran? Dengar. Ya. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian, diperoleh data sebagai berikut. Hasil uji coba, 1. Validasi ahli media, jumlah 88,57%. Kemudian 2. Validasi ahli materi, jumlah 90%. Ketiga, ada validasi guru, 88,57%. Kemudian ada kelompok kecil, nomor 4, yaitu jumlahnya 79,83%. Kemudian 5 ada kelompok besar, 81,97%. Diperoleh rata 85,79%. Hasil dari uji coba menunjukkan angka 85,79% dan tergolong pada kategori baik. Artinya, alat yang dikembangkan layak untuk digunakan. Next. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat dikemukakan beberapa saran antara lain. 1. Untuk mengembangkan lebih lanjut, hendaknya media induksi elektromagnetik dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan alat guna memperpanjang usia kerja alat. Yang kedua, media induksi elektromagnetik dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan secara mandiri dan berkelompok tanpa harus digunakan secara bergantian. Alat ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menjelaskan secara langsung konsep arus induksi yang dihasilkan dari gerakan magnet yang menembus suatu luasan permukaan kumparan. Secara langsung, peserta dapat juga membaca arus yang dihasilkan. Di sisi lain, alat ini juga memiliki kelemahan, yaitu nilai arus yang dihasilkan relatif kecil, yaitu dalam orde milimeter. Hal ini disebabkan garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan permukaan kumparan tidak secara tegak lurus, tetapi membentuk sudut kemiringan tertentu, sehingga fluks magnet relatif kecil. Lanjut. Ya, berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran induksi elektromagnetik yang dikembangkan layak digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses sains. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok pertama. Apakah ada pertanyaan? Cek, izin bertanya. Silakan yang bertanya sebutkan nama sama NPM ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Safitra,
NPM 2010-502-050. Pertanyaannya, tadi dijelaskan model pengembangan yang digunakan adalah model Sugiono. Itu model Sugiono itu seperti apa ya? Terima kasih. Langsung dijawab nanti aja deh. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya. Iya, Mas. Perkenalkan, saya Mas Nurjab bin Hanif, NPM 201050502046. Tadi sempat disinggung antara ampermeter dan galvanometer. Perbedaan antara kedua itu apa ya, Mas? Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin. Sambil nunggu jawaban nggak apa-apa. Izin bertanya. Jelas sekali suaranya Sewa ini. Waktunya masih 20 menit, saya kira cukup untuk 3 pertanyaan. Nanti kalau masih ada sisa bisa ditambah lagi. Siapa ya tadi yang Bertanya. Perkenalkan, nama saya Ilyas Hidayat, NPM 2010-50-20-80. Pertanyaan saya, contoh apa saja alat yang bisa dibuat dan dikembangkan dari media pembelajaran induksi elektromagnetik? Baik, Mas. Mohon maaf, coba ulangi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, contoh apa saja alat yang bisa dibuat dan dikembangkan dari media pembelajaran induksi elektromagnetik? Baik, pertanyaan yang pertama akan langsung dijawab oleh Mas Sohibun Wibi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai model Sugiono. Tadi kan sudah dijelaskan dalam penelitian model pengembangan Sugiono. Itu terdapat 10 langkah-langkah penelitian dan pengembangan meliputi yang pertama yaitu dijelaskan di slide tadi, potensi dan masalah. Kemudian pengumpulan data. Kemudian yang ketiga desain produk. Kemudian tahap keempat, validasi desain. Kemudian tahap kelima, uji coba pemakaian.
Kemudian tahap ke-6 revisi produk. Kemudian tahap 7 uji coba produk. Dan tahap 8 revisi desain. Tahap 9 revisi produk, dan yang terakhir produk massal. Saya akan menjelaskan sedikit dari tahap tadi mengenai potensi dan masalah. Potensi dan masalah penelitian berasal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila daya gunakan akan memiliki nilai tambah. Kemudian dalam tahap kedua yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date. Selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Metode yang akan digunakan untuk penelitian ini tergantung permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai. Kemudian mengenai desain produk. Desain produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development bermacam-macam. Untuk menghasilkan sistem kerja baru, maka peneliti harus membuat rancangan kerja baru yang dibuat berdasarkan penelitian terhadap sistem kerjasama. Maaf, maksud saya sistem kerja lama. Sehingga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap sistem tersebut. Kemudian tahap keempat yaitu validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama. Dikatakan secara rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum merupakan fakta di lapangan. Kemudian tahap kelima yaitu perbaikan desain, yaitu setelah mengalami tahap validasi desain produk divalidasi melalui diskusi dengan para pakar dan ahli lainnya. Selanjutnya dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki. Kemudian tahap ke-6 yaitu uji coba produk. Uji coba produk dapat dilakukan melalui eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem baru before sampai after. Atau dengan membandingkan dengan kelompok-kelompok yang telah menggunakan sistem lama. Dalam hal ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian tahap ke-7, revisi produk. Revisi produk, pengujian produk pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja tindakan baru tersebut lebih baik dari tindakan lama. Kemudian tahap ke-8, uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting. Kemudian tahap ke-9, revisi produk. Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelemahan.
dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuatan produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk. Dalam hal ini adalah sistem kerja atau tindakan. Kemudian tahap ke-10, yaitu produk massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Sekian penjelasan dari saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Gimana, Terima Mas? kasih, Mas. Siapa? Fitra ya, tadi yang bertanya. Iya, Bu. Terima kasih, Mas Bibi. Cukup, berarti masih ada 2 pertanyaan, masih kurang lebih ada 10 sampai 15 menit. Ya, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Nurajak tentang perbedaan antara alat ampermeter dan galvanometer. Yang pertama dari segi pengertian, ampermeter adalah alat ukur listrik yang berfungsi untuk mengukur arus listrik yang mengalir di dalam suatu rangkaian. Sedangkan galvanometer, alat ini yaitu alat ukur listrik yang berfungsi untuk mengatur beda potensial serta arus listrik di suatu rangkaian yang relatif kecil. Jadi perbedaannya, ampermeter itu skala potensialnya besar, sedangkan untuk alat galvanometer itu skala potensialnya lebih kecil. Sekian, apakah bisa diterima jawabannya, Mas? Bisa, Mas. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukun Amin. Akan menjawab soal ketiga dari Mas Ilyas Hidayat. Apakah alat yang dapat dibuat atau dikembangkan sebagai pembelajaran induksi elektromagnetik? Pertama, ada generator pada pembangkit listrik. Kedua, transformator. Ketiga, gitar listrik. Keempat, ada kompor induksi. Pertama, generator pada pembangkit listrik. Pembangkit listrik pada pembangkit tenaga air, kincir angin, dan pembangkit panas bumi menerapkan induksi elektromagnetik yang menghasilkan arus listrik dari perubahan medan magnet. Pergerakan turbin generator yang memiliki lilitan penghantar pada magnet ini akan menyebabkan medan magnet yang berubah-ubah. Gimana, Mas Sohibun? Halo? Ya, Bu, bentar, Bu. Tunggu, Bu. Kirain ini sinyalnya. Generator pada pembangkit listrik. Pembangkit listrik pada pembangkit tenaga air, kincir angin, dan pembangkit panas bumi menerapkan induksi elektromagnetik yang menghasilkan arus listrik dari perubahan medan magnet. Pergerakan turbin generator yang memiliki lilitan penghantar pada magnet ini akan menyebabkan medan magnet yang berubah-ubah sesuai dengan perputaran magnet. Perubahan medan magnet ini menghasilkan gaya gerak listrik yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian ada transformator. Transformator atau trafo adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan arus I dan tegangan atau voltase V
arus listrik. Prinsip kerja trafo adalah dengan mengalirkan arus listrik bolak-balik AC ke kumparan kawat yang menimbulkan medan magnet akibat perubahan arus bolak-balik ini. Hal ini menghasilkan arus listrik pada kumparan lainnya. Jumlah kumparan yang lebih banyak dari jumlah kumparan asal arus akan menghasilkan tegangan atau kuat arus yang lebih besar. Kemudian ada kompor induksi. Kompor induksi memanaskan tidak dengan api, tapi dengan induksi elektromagnetik. Kompor menghasilkan arus listrik yang bervariasi yang menyebabkan induksi elektromagnetik pada panci. Induksi ini memanjangkan panci. Ya. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik. Masih ada 7 menit ini, masih bisa satu pertanyaan lagi, silakan. Yang bertanya dapat nilai poin ya. Yang menjawab pun sama, bisa dapat nilai poin. Kan bertanya ini katanya sama induksi elektromagnetik ya. Mungkin pada generator, trafo, ataupun tadi ya, ada induksi ya. Ya, silakan, satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, Bu. Nama NPM. Perkenalkan, nama saya Catur Wibowo, NPM 20105020076. Pada hasil dan pembahasan, di sini kan alat ini memiliki kelebihan yaitu dapat menjelaskan secara langsung konsep arus induksi yang dihasilkan dari gerak magnet yang menembus suatu luasan permukaan kumparan. Nah, di sini kan belum ada tentang konsep arus induksi itu sendiri apa, dan magnet yang menembus suatu luasan permukaan kumparan itu seperti apa. Sekian dan terima kasih. Silakan bisa dijawab, ini kaitannya dengan arus induksinya seperti apa sama arah medan magnet ya yang dimaksud ya. Bukan magnetnya tapi arah medan magnetnya. Assalamualaikum, Mas. Tadi yang pertanyaannya itu konsep arus induksi itu apa ya, Mas Catur? Iya. Yang pertama, saya akan jawab yang konsep arus induksi itu apa. Konsep arus induksi itu atau yang juga disebut induksi elektromagnetik adalah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana generator listrik yang juga disebut alternator dan transformasi beroperasi. Arus yang terkandung dalam konduktor dikatakan berganti karena arusnya mengalir bolak-balik sebagai akibat dari konduktor yang pertama kali dinaikkan
dan kemudian diturunkan dalam medan magnet. Singkatnya, arus membantu menciptakan medan magnet. Medan magnet yang bergerak atau berubah memang menghasilkan arus dalam loop arus atau tegangan melintasi ujung loop arus. Ini disebut induksi elektromagnetik dan arus atau tegangan disebut arus induksi atau tegangan induksi. Gimana, Mas Catur? Kurang ini ya, satunya yang arah medan magnetnya ya. Belum ya, tadi kan katanya dengan arah. Ya, Bu. Arah medan magnet dalam ini ya, dalam apa induksi elektromagnetik itu seperti apa? Itu kurang satu belum. Ya, ini Mas Agus Edi, Mas Dwi Purnomo, Jatmiko, Solihin. Ya, saya akan menjawab arah medan magnet induksi ya. Prinsipnya itu kayak kaidah tangan kanan atau ibu jari di atas. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Ini tangan kanan. Nah, arusnya itu ke atas atau I. Nah, ini jadi arusnya ke atas dan ini disimbolkan B atau jari-jari kita. Jika kita akan menentukan medan magnet yang berada di sebelah kanan kawat, arus listrik pada kawat mengantar dari bawah ke atas, maka arah medan magnet di titik tersebut adalah masuk ke bidang gambar. Berarti seperti ini. Sedangkan jika medan magnetnya berada di sebelah kiri kawat, nah maka hasilnya akan seperti ini, atau arusnya akan ke bawah. Gimana? Mas Catur? Baik, Bu, sudah cukup. Oke. Sebenarnya bisa ya pakai untuk itu ya, menentukan arus dan medan magnet lain dengan prinsip yang apa? Dengan ibu jari tadi. Bisa juga dengan skru putar kanan atau skru putar kiri ya. Pada materi sudah ada itu. Oke. Sepertinya udah 45 menitan ya ini. Untuk kelompok 1 silakan ditutup dulu. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini share screen-nya bisa di-close dulu. Oke. Baik. Oke. Perkuliahan kali ini saya cukupkan ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing. Tetap semangat juga walaupun dalam ini ya puasa Ramadan.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.